Oke, di kamera belakang ini seperti yang kalian lihat, lebih jelas ya. Detaknya bergerak, terus detiknya juga lancar jalan. Saat ini pukul 2:30. Mungkin bisa saya cross check ke jam yang ada di komputer saya. 14.28, 2:30. Oke, sama ya. Ini sudah saya setting tadi. Untuk jamnya sendiri terlihat sangat mewah ya, bagus. Karena saya pakai strap yang kulit ini, mungkin jadi bukan elegan tapi lebih ke sporty. Kemudian di sininya dihiasin warna gold ya. Terus di jarumnya ini katanya sih mungkin luminous, tapi saya rasa hanya di bagian titik ujung jarumnya saja, yang di garis-garis ini, yang di garis jarumnya ini saya rasa tidak ada luminosnya ya. Untuk detiknya pun saya belum tahu terdapat luminosnya atau tidak. Oke, jamnya sangat rapi, bagus, build quality-nya keren. Terus di sini juga yang material bodinya juga bagus ya, berwarna bronze. Tapi sepertinya ini bukan bronze yang asli, cuman kayaknya berbahan aluminium atau stainless yang kemudian dicat warna, kemudian di finishing pakai clear gloss seperti itu. Keren banget ya. Ini semoga kalian bisa melihat lebih detail sebelum kalian membeli. Ini tidak bisa diputar, tahu sendiri kan ini mekanik. Kemudian untuk pengoperasiannya cukup mudah. Ini bertransmisi otomatis, cielah, kayak mobil ya, transmisi otomatis. Ini masih ada kayak semacam plastiknya, tapi abaikan saja. Untuk tampilan belakangnya jernih sebenarnya, cuman saya agak males ngeletek ininya. Sebentar. Oke, kita kletek. Ya. Oke, sudah bisa dilihat ya. Ini adalah otomatisnya, cuman terlihat sepertinya kurang smooth ya. Harus kita lihat, harus kita shake, nah baru dia turun ke bawah. Shake lagi, tuh agak seret ya, nah baru dia turun bawah. Tapi ini udah cukup bagus banget, melihat dengan harganya yang cukup murah ya, sekitar 250-an atau 260, saya juga lupa harga pastinya. Sudah mendapatkan jam dengan sistem yang otomatis, tidak perlu sering-sering memutar tuas pengisi gerak. Di sini tertulis ya, back stainless steel back, jadi berbahan stainless steel. Kemudian di sini ada 3 ATM water resistant, artinya setahu saya yang saya pakai Mi Band 3 itu 5 ATM atau sekitar 50 meter kedalaman water resistantnya. Cuman sekali lagi saya tidak menyarankan kepada Anda yang mungkin membeli ini kemudian terlampau pede dengan yang tertulis di sini, kemudian Anda gunakan berenang. Meskipun mungkin bisa jadi tidak akan rusak atau apa, tapi lebih baik saran saya dihindari. Mungkin ini water resistance-nya cukup aman kalau kita gunakan ketika hujan, terkena cipratan air hujan, rintikan air hujan, mau baik itu hujan yang gerimis atau deras, kayaknya ini aman. Terus untuk showering, untuk mandi saya tidak menyarankan juga. Tapi mungkin kalau untuk wudhu juga masih aman kali ya, karena kan mungkin hanya tersentuh air, tidak terlalu lama, hanya sepersekian detik, nggak sampai 1 menit juga kan wudhu, seperti itu.
Tampilannya cukup bagus ya. Lalu ini juga ada pengisian manual, dikasih tuas untuk mengisi dengan kita memutar ke atas. Lalu untuk setting jamnya kita tinggal tarik, lalu kita putar ke belakang sini. Untuk jarumnya itu muter searah jarum jam, kita putar tuasnya ke belakang gini. Tapi untuk mengisi daya kita tekan lalu kita putar seperti itu. Ini saya kurang tahu untuk berapa lamanya, tapi yang jelas ini ketika jam ini nyampe kondisinya sudah dalam keadaan menyala. Seperti itu. Di sini di bagian depan tidak ada tidak ada plastik pelindung, stiker plastik pelindung seperti yang di belakang. Dan warnanya juga tidak meredam cahaya ya, jadi seperti pantulannya tuh kelihatan berubah jadi warna agak biru-biru, lalu dia memantulkan sinar. Jadi lihat di kamera warnanya biru, memantulkan sinar, jadi sekitar sini jadi gelap ya. Tapi kalau kembali, karena dia memantulkan sinar, jadi mungkin kalau di siang hari kasihan ya yang buat yang terkena pantulan cahayanya. Tampilannya keren, bagus. Terus kemudian kita lihat ke strapnya. Di sini strapnya itu bisa diganti ya dengan strap yang lain dengan yang pastinya lebar yang sama. Terus di sini ada 2 pin hiasan yang menurut saya menambah nilai tampilannya meningkat ya, menjadi lebih bagus lagi. Untuk bahan kulitnya itu bagus, saya sudah coba, itu sangat nyaman di tangan. Cuman sepengalaman saya, biasanya finishing yang ada di sini makin lama nanti akan makin pudar atau ngelotok, bahasa Jawanya yang ngelotok atau rantas gitu. Ini sudah saya pakai, baru saya pakai sekali sudah menimbulkan bekas seperti ini. Lalu di bagian sisi strap lainnya sama, ada 2 pin connector biar balance ya antara kanan dan kirinya. Kemudian terdapat 2 buah pengait tambahan. Lalu di sininya juga berwarna bronze. Ini juga fungsinya dari ini adalah ketika kita mau memasukkan strap yang sebelah sana, ketika dimasukkan ke dalam sini, ini membantu untuk memperlancar jalannya strap itu masuk. Jadi ini akan berputar, membuat semakin mudah. Nah, ini udah setelah, mungkin saya nggak ngecek ya sebelumnya ini ada cekungan seperti ini atau enggak, tapi sepertinya kemungkinan cekungan ini terjadi ketika saya pakai. Jadi kan ketekan gini ya, klek. Nah, karena tekanan itu dia akhirnya nekuk seperti ini, karena mungkin bahannya terbuat dari sejenis aluminium. Oke, bagus ya, build quality-nya juga keren. Jahitannya ini juga rapi, bisa dilihat. Warnanya juga cakep, sangat masuk. Ada juga varian satunya lagi dengan strap berwarna hitam. Saya pilih berwarna coklat atau brown karena untuk bodinya itu sudah berwarna bronze, jadi lebih cocok lagi dengan warna brown menurut saya. Tapi selera kembali kepada Anda sekalian. Ini ya, jamnya berjalan. Oh ya, waktu awal-awal saya pakai itu entah mungkin pengisian dayanya kurang penuh atau kurang maksimal. Jadi ketika saya diam dalam keadaan tidak bergerak, itu waktunya menunjukkan waktu yang tidak tepat. Jadi ketika saya cross check masih 8:30, sementara pada waktu tadi sudah jam 11:30. Akhirnya saya setting ulang. Saya sampai 2 kali dalam sehari ini setting ulang. Tapi setelah
saya coba untuk gerak-gerak terus tangannya, ternyata aman ya. Sudah dari saya setting dari jam terakhir itu jam 11:30 sampai sekarang waktunya menunjukkan sesuai dengan yang ada di komputer saya atau di jam smartwatch saya. Oke, apakah ini recommended atau tidak untuk dibeli dengan harga 230 atau 260-an? Menurut saya dengan harga yang murah, kemudian kita memperoleh jam dengan transmisi otomatis, juga ada bisa untuk ngisi daya manualnya. Menurut saya ini sangat recommended ya. Dan terdapat banyak pilihan sebenarnya di jam-jam mekanis lainnya yang otomatis maupun yang klasik ataupun yang manual. Itu terdapat banyak pilihan di marketplace yang ada. Saya kira bakal dapat loose pack, ternyata alhamdulillah dapat yang ada boxnya seperti ini dengan pin yang lumayan cakep, dengan warna box yang kontras antara warna hitam dan warna putih. Oke, sekarang saya coba di tangan saya. Oke, beginilah tampilannya ketika saya gunakan di tangan saya. Bagaimana? Cukup bagus bukan? Oh iya, ini pertama kalinya lagi buat saya untuk memakai jam tangan fisik seperti ini, jam tangan seperti ini. Karena sebelumnya saya selama kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun ini saya menggunakan smart band Xiaomi Mi Band 3. Alasannya karena saya lebih suka jam yang dengan nyawa yang lebih awet ya. Sementara di smart band itu kan sekali charge bisa nyampe 20 hari atau setengah bulan, tergantung seberapa kita intens menggunakan aplikasi yang ada di smart bandnya. Lalu saya tertarik dengan jam mechanical ini ketika saya lihat di marketplace dengan harga yang cukup murah. Makanya saya berinisiatif untuk membeli, karena satu, tidak ada masanya mungkin ya, karena saya berpikirnya mungkin dengan jam mechanical seperti ini akan lebih awet. Harapan saya semoga saja dengan harga segini bisa awet bertahun-tahun. Tapi kalau tidak ya mungkin belum rezekinya, mungkin saya akan kembali ke smart band lagi. Kemudian lebih cakep juga di pergelangan tangan kita, bisa dipakai untuk ke kondangan. Kalau smart band itu kan lebih kelihatan kayak gelang ya, namanya aja smart band, bukan smartwatch. Gelang pintar bukan jam pintar. Dan di sini lebih kelihatan sportinya dapat, elegannya juga dapat ya. Oke, segitu aja video dari saya.